Udah banyak yang bahas kenapa sebuah Pokemon TCG trading card game menjadi booming dengan harga yang tidak bisa kita bayangkan. 350 ya. Jadi di video ini, aku, Kristao, bakal obrolin dunia Pokemon TCG yang ada di Jepang aja. Karena mungkin bisa buat insight baru nih. Dan video ini hanya membahas berdasarkan beberapa video yang udah aku kurasiin, yang aku udah cantumin sumbernya di bawah. Dan yuk kita mulai obrolin. Mulai di Januari 2020, saat itu dunia masih normal, tidak ada pandemi. Di Jepang, Pokemon TCG seri Sword and Shield baru aja rilis. Dan ada satu kartu yang hits nih, Marnie Super Rare, Shield Marnie. Harganya cuma 5.000 atau enggak 6.000 yen, ya sekitar 600 ribuan lebih lah. Dan harga tersebut masih bisa dianggap wajar. Jenis tadi Marnie Super Rare kan? Maksudnya kartu di Pokemon itu punya tingkat kelangkaan, dicetak terbatas. Dan itu mungkin faktor yang paling umum kenapa harga TCG bisa mahal. Ada si common sampai rare yang biasa kita temukan, lalu naik ke SR, super rare, dengan full art. Hingga kasta tertinggi saat ini, SAR, Special Art Rare. Kartu dengan ilustrasi detail yang sering jadi incaran utama. Dan ada beberapa alasan lain kenapa harga Pokemon TCG di Jepang bisa mahal. Apalagi pas pandemi datang. Orang dipaksa diam di rumah, tabungan numpuk, tapi nggak bisa kemana-mana. Tiba-tiba, investor yang tadinya main kartu lain pindah haluan ke Pokemon TCG. Mereka bawa mental baru yang agak ngeri nih, waifu hunter. Bawa ujaran bahwa kalau ilustrasinya cewek cantik, harganya harus meroket. Bayangin, kartu Lily di Extra Battle Day Lily yang tadinya jutaan, loncat ke angka gila 3 miliar rupiah. Gila nggak? Cuma selembar kartu. Dan masuk akhir 2020, ngobrolin penjual, para reseller atau tenbaiya di Jepang nemu celah keuntungan. Mereka nggak cuma jualan, tapi mainin sistem ekspor. Mereka borong stok domestik, kirim ke luar negeri, dapat untung dari selisih harga global, plus dapat kembalian pajak tax refund dari pemerintah Jepang. Ini bukan lagi hobi lagi sih aku sebut. Ini bisa disebut oknum ekspor-impor. Karena bisa mengakibatkan stok domestik ludes, pemain lokal dicekik kelangkaan semu. Mungkin kalian nanya, kok orang Jepang punya duit pas pandemi? Ya, karena sistem mereka rapi. UMR dijaga pemerintah. Asuransi bisa dicairkan kalau darurat. Plus, bantuan tunai yang nyata. Ditambah budaya otaku. Lebih baik makan seadanya, asal hobi tetap mewah. Perbandingan harga kartu sama gaji mereka pun masih masuk akal. Beda sama kita, yang mungkin harus puasa 3 bulan buat beli satu box Pokemon TCG. Tahun 2021 sampai 2022, pasar masuk ke tahap halu. Mereka cuma pengen ngerasain sensasi gacha atau unboxing, buka pack demi nyari gambar waifu atau kartu mahal. Dipamerin di sosmed tanpa peduli lagi itu kartu efeknya apa pas main, atau bahkan cuma tahu kartu mahal tapi nggak paham aturan duel Pokemon TCG. Akibatnya, pabrik sampai kewalahan. Karena permintaan aslinya mungkin cuma 100, tapi digoreng sama spekulan yang hunting kartu rare seolah-olah butuh 700. Inilah mungkin yang disebut definisi sempurna dari sebuah bubble atau gelembung ekonomi. Juli 2023, harga kartu udah nggak masuk akal. Toko-toko gede, market leader naruh harga beli balik dari pelanggan, buyback, yang tinggi banget. Toko kecil pun jadi ikut-ikutan karena mikir ada kolektor sultan di ujung rantai ini. Tapi plot twist-nya, sultannya nggak ada, itu cuma delusi. Juli 2023,
toko-toko gede tiba-tiba berkata, buyback stop. Panik nggak tuh? Orang-orang yang pegang kartu sebagai aset masa depan mendadak gemeteran. Mereka berebut jual rugi sebelum kartunya benar-benar menjadi sampah. Bubble-nya pecah dan kartu yang katanya langka ternyata numpuk di gudang penimbun. Di balik kekacauan harga ada masalah yang lebih dalam lagi ternyata. Jalur distribusi di Jepang itu sakral. Ada produsen, lalu distributor grosir atau Toniya, baru kemudian retail yang menjual ke konsumen komunitas lokal. Tapi ternyata ada skandal di situ. Beberapa toko retail ketahuan jual stok per karton, grosir gede, langsung ke tengkulak lewat pintu belakang. Ini namanya pengkhianatan komunitas. Akibatnya toko-toko ini di blacklist sama distributor, mereka akhirnya jadi perusahaan zombie. Toko fisiknya ada, tapi nggak bakal pernah dikirimin stok kartu populer lagi karena namanya sudah rusak. Banyak yang nanya, kenapa nggak rilis bareng sedunia aja biar nggak mahal? Biar supply bakal aman secara bersamaan. Harapannya, nggak akan ada lagi istilah kartu eksklusif Jepang, yang harganya nggak masuk akal cuma gara-gara masalah waktu rilis. Jawabannya mustahil. Masalahnya, kodawari, istilah Jepang buat terobsesi pada detail dan kesempurnaan. Kualitas kertas dan centeringnya, posisi gambar di tengah kartu jauh lebih rapi dan dalam print lines atau garis bekas cetakan lebih halus dan punya efek pelangi yang beda dibandingkan versi luar. Buat kolektor Jepang, standar normal mereka itu udah dianggap luar biasa di luar negeri. Itulah kenapa kartu Jepang selalu punya nilai premium. Mungkin kalau aku beli kartu Pokemon TCG juga, mungkin belinya yang versi Jepang aja. Kalau nggak dirilis barengan, kenapa nggak dibikin sistem PO, pre-order sebanyak-banyaknya aja? Ingat, kasus Tamagotchi. Dulu produsen nafsu banget bikin banyak buat penuhin pesanan calo. Pas trennya mati, stok sisa jutaan nggak laku. Produsen hampir bangkrut. Itulah kenapa produsen sekarang lebih hati-hati. Mereka nggak mau kejadian yang sama keulang di Pokemon TCG. Dan di lapangan sekarang ini, toko-toko besar kayak Yodobashi Camera mulai galak. Pas kalian beli, kasir wajib nyobek plastik boxnya di depan muka kalian. Kenapa? Biar kalau kamu calo, jadi nggak bisa jual lagi dengan harga new atau sealed. Buat korektor asli sih oke aja, tapi buat calo itu bisa ngerusak harga jual. Terus toko kayak Toys R Us bahkan punya staff yang dilatih buat ngenalin muka calo yang nyoba antri berkali-kali, anti looping. Mahal ongkosnya tapi demi keamanan pemain asli. Lalu ada isu weak search, menimbang berat kartu, yang katanya semakin berat kartu semakin bagus. Alasannya kartu bersinar selain kertas ada foilnya, makanya jadi berat, pikir mereka. Sehingga pelayan toko sekarang berhak mengusir siapapun yang membawa timbangan atau alat cek lainnya ke dalam toko. Lalu beralih di tahun 2024, kondisi mulai pulih. Pokemon Company membanjiri pasar dengan stok masif melalui Stardeck 100. Pokemon Company secara terbuka menyatakan bahwa mereka akan terus memproduksi stok selama permintaan masih ada. Dampaknya, hal ini menghancurkan margin keuntungan para scalper karena stok di toko fisik seperti Pokemon Center dan minimarket di Jepang selalu tersedia atau segera di-restock. Dan memprioritaskan stok untuk toko bersertifikat gym. Syaratnya tegas, kalau bukan pemain kartu dan tidak ikut turnamen, tidak boleh beli. Ini merupakan salah satu langkah yang cukup cerdas untuk menghentikan para calo-calo Pokemon TCG. Nah, akhirnya masuk di tahun 2026 ini. Pasar mungkin udah mulai lebih dewasa.
Komunitas juga balik ke konsep Machika, toko lokal yang mentingin nongkrong dan mabar, bukan cuma transaksi. Sekarang ada bundle tergantung pembeli. Surabuhin, kartu yang udah masuk slab atau grading. Ini buat para toshika, investor. Bundle kartu yang harganya bisa naik terus. Ini buat para kolektor ya. Dan ada juga bundle dan nama gaki, kartu telanjang atau tanpa pelindung grading atau slab buat para pemain. Harganya makin murah karena sering di Sairon atau cetak ulang. Jadi pemain nggak perlu pusing lagi beli kartu mahal cuma buat tanding. Dan kabar baiknya untuk Indonesia, sekarang ini Indonesia dianggap sebagai pasar Shin-Nichi, pro Jepang yang potensial. Banyak toko resmi Jepang, Choku Eiten, mulai buka di Jakarta untuk memotong jalur tengkulak. Indonesia resmi jadi Kyoten atau hub distribusi untuk Asia Tenggara. Ada banyak alasan kenapa kartu Pokemon bisa mahal. Mulai dari kelangkaan, waifu hunter, gorengan pasar, sampai alasan subjektif karena memang suka desainnya. Keputusan untuk hunting ada di tangan kalian. Duit-duit kalian juga kan? Tapi saran saja, koleksilah karena kalian memang suka. Jangan cuma karena halu, berharap gacha dapat kartu mahal untuk kaya mendadak. Itu namanya judi ya, bukan sebuah hobi. Manapun juga di sana kita kalau main kartu gini kan nggak ada yang tahu ya kalau harganya tiba-tiba naik tuh. Iya, apalagi black label kan, Iya, supply-nya dikit. Ada yang awal bilang orang kalau mau invest ini nggak bisa, ini harus pure memang suka gitu. Kayak kalau misal tiba-tiba naik ya bonus. Betul. Bagi kalian para pemain di Jepang, baik itu gachise, kompetitif atau enjoyse, pemain casual, bisa tenang karena berbagai kebijakan produsen sekarang jauh lebih baik untuk komunitas. Mungkin itu saja dari aku. Kalau kalian punya info tambahan tentang dunia Pokemon TCG di Jepang, silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Jane!